Selamat datang di Cahaya Kehidupan. Bagaimana kabar teman-teman semua hari ini? Semoga selalu dalam keadaan yang terbaik. Di sini, kita berbagi kisah-kisah yang menginspirasi, menyentuh hati, dan membawa harapan baru untuk kita semua. Hari ini saya akan menceritakan tentang seorang gadis yatim piatu bernama Arum yang dihina dan dipermalukan oleh mantannya saat reuni, yang dahulu pernah meninggalkannya dan menuduhnya menjadi wanita murah. Namun, hidup Arum berubah drastis ketika suaminya, Dimas, datang untuk membalas perlakuan tersebut dengan cara yang mengejutkan. Kisah ini akan mengungkapkan bagaimana Arum berjuang untuk membuktikan harga dirinya, serta bagaimana ia menemukan kekuatan untuk mengubah hidupnya, meskipun dihadapkan dengan masa lalu yang penuh luka dan pengkhianatan. Sebelum kita mulai ceritanya, yuk beri dukungan terbaik dengan ketik Kobiltu di kolom komentar serta like dan subscribe channel ini. Ingat, cahaya kecil dari cerita ini bisa menerangi perjalananmu dan orang lain di sekitar kita. Arum melangkah ke dalam ruang tamu dengan hati yang berat, meraba undangan reuni yang masih tergeletak di meja. Reuni itu bukan sekadar pertemuan biasa. Itu adalah panggung untuk mengenang masa lalu. Tempat yang bisa menghidupkan kembali kenangan manis dan pahit yang sudah lama terkubur. Namun, bagi Arum, reuni ini memiliki arti yang lebih mendalam. Sebuah ujian untuk dirinya sendiri, untuk menghadapi masa lalunya yang penuh luka. "Sayang, kamu yakin?" tanya Dimas, suaminya yang sedang membaca surat kabar di meja makan. Dimas melihat Arum dengan penuh perhatian, mencoba mengerti kerisauan yang dirasakan istrinya. "Aku bisa menemanimu. Kita bisa pergi bersama Dewa." Arum menatap suaminya dengan mata penuh rasa terima kasih. Dimas selalu mendukungnya tanpa syarat. Selalu ada untuknya dalam keadaan apapun. Tetapi, meskipun ia sangat mencintai suaminya, ia tahu bahwa reuni itu adalah perjalanan yang harus ia lakukan sendiri, meskipun Dimas ada di sana untuk memberinya kekuatan. "Iya, aku yakin," jawab Arum pelan, dengan suara yang agak goyah. Aku hanya takut mereka masih melihatku seperti dulu. Seperti wanita murahan yang tak tahu malu." Dimas meletakkan surat kabarnya dan berdiri untuk mendekati Arum. Tangannya menyentuh bahu Arum dengan lembut, memberikan kekuatan yang ia butuhkan. "Kamu sudah lebih dari itu, Arum. Kamu lebih dari apa yang mereka lihat dulu. Kamu sudah membuktikan dirimu. Kamu tidak perlu khawatir tentang apa yang orang lain pikirkan. Yang penting, aku dan Dewa selalu ada untukmu." Arum tersenyum tipis. Namun senyum itu tidak bisa menutupi kegelisahannya. Meski Dimas berkata demikian, perasaan takut dan cemas tetap menyelimuti hatinya. Ia tahu, di balik pertemuan itu, ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar reuni. Itu adalah kesempatan bagi Arum untuk melawan bayangan masa lalunya, untuk membuktikan bahwa ia lebih dari sekadar apa yang pernah dikatakan tentang dirinya. Setelah beberapa saat, Arum memutuskan untuk membawa Dewa, anak mereka yang berusia 5 tahun, ke reuni tersebut. Ia tidak ingin pergi sendirian, dan ia merasa bahwa Dewa bisa menjadi pengingat bahwa hidupnya kini lebih baik, lebih bahagia, dan penuh cinta. Anak kecil itu selalu bisa mengingatkannya akan tujuan hidup yang lebih besar, memberikan yang terbaik untuk keluarganya. Arum pun mengenakan gaun sederhana namun elegan yang membuatnya merasa sedikit lebih percaya diri. Wajahnya disapu riasan tipis, cukup untuk menutupi kelelahan yang ia rasakan, tetapi tidak berlebihan. Ia ingin tampil apa adanya, tidak berusaha menjadi siapa-siapa yang bukan dirinya. Setelah mempersiapkan Dewa dan memastikan semua keperluan sudah siap, mereka pun berangkat menuju tempat reuni. Ketika mereka tiba di lokasi, Arum merasa jantungnya berdegup lebih kencang. Reuni itu diadakan di sebuah hotel mewah yang terletak di pusat kota. Sebuah tempat yang mewah, yang membuat Arum merasa sedikit canggung. Ia selalu merasa tidak pantas berada di tempat seperti itu, meskipun sekarang hidupnya lebih baik. Tetapi perasaan itu datang begitu saja, tidak bisa ditahan. Ia mendalamkan napasnya dan menenangkan diri, mencoba untuk siap menghadapi apapun yang akan datang. Saat memasuki ruang pertemuan, Arum langsung melihat beberapa wajah yang sudah dikenalnya. Teman-temannya dari masa SMA. Mereka tersenyum ramah, menyambutnya dengan hangat. Namun, meskipun sebagian besar dari mereka terlihat senang bertemu kembali, Arum bisa merasakan ketegangan di udara. Ada sesuatu yang mengganjal. Beberapa dari mereka menyapanya dengan antusias, namun tatapan mata mereka sedikit berbeda. Seolah mereka masih mengingat Arum sebagai wanita yang dihina,
wanita yang pernah menjadi korban fitnah. Arum berusaha tersenyum, menjawab sapaan mereka dengan ramah, tetapi hatinya mulai berdebar kencang. Ia melihat Andi, mantan kekasihnya, di sudut ruangan. Seperti tak ada yang berubah, Andi berdiri dengan percaya diri, berbincang dengan teman-teman lain. Arum menahan napas. Andi adalah pria yang dulu ia cintai dengan sepenuh hati, tetapi kini ia adalah sosok yang membawa banyak kenangan buruk. Kenangan akan pengkhianatan dan hinaan yang tak pernah ia lupakan. Andi adalah orang yang meninggalkannya dengan alasan yang tidak jelas dan bahkan menyebarkan fitnah tentang dirinya, menyebutnya sebagai wanita yang tidak bermoral. Meskipun Arum berusaha tetap tenang, ketegangan itu semakin terasa. Andi yang kini tampak lebih sukses, dengan penampilan yang jauh lebih menarik, langsung memandangnya dengan tatapan yang sulit diartikan. Arum tahu, dalam benak Andi, dia masih bisa melihatnya sebagai wanita yang dulu ia tinggalkan. Dan meskipun Arum telah menjalani hidup baru yang lebih baik, meskipun ia kini memiliki suami yang sangat mencintainya, perasaan terluka itu tidak mudah untuk hilang. Namun, Arum tidak ingin kalah oleh masa lalunya. Ia memutuskan untuk tidak membiarkan rasa cemas dan takut menguasai dirinya. Reuni ini adalah kesempatan untuk menunjukkan bahwa ia lebih dari sekadar korban dari masa lalunya. Ia telah tumbuh menjadi wanita yang kuat, seorang istri yang setia, dan ibu yang penuh kasih. Ia bukan lagi wanita yang sama yang ditinggalkan dan dihina. Dewa yang masih kecil, dengan wajah polosnya, menarik perhatian Arum dari semua kekhawatirannya. Anak kecil itu tersenyum ceria, menggenggam erat tangan ibunya. "Ibu, aku suka sekali di sini," kata Dewa, membuat Arum tersenyum. Dewa adalah alasan terbesar bagi Arum untuk tetap tegar, untuk tetap bertahan menghadapi segala cobaan. Namun, saat itulah Andi mendekat, dan semua yang ada di ruangan itu seolah terdiam. Andi tidak hanya datang untuk sekadar bertemu teman-temannya, tetapi ia datang dengan niat untuk membuat Arum merasa kecil, untuk mengungkit masa lalu dan menghancurkan ketenangannya. Arum merasa darahnya mulai mendidih. Kenapa Andi harus ada di sini? Kenapa dia datang untuk merusak segalanya? Namun, Arum tahu bahwa ini adalah ujian. Ujian untuk melihat seberapa jauh ia telah berkembang, untuk melihat apakah ia bisa menjaga ketenangannya atau malah terperosok kembali ke dalam kesedihan yang pernah menghancurkannya. Reuni itu terasa semakin menegangkan ketika Arum melihat Andi melangkah mendekat ke arahnya. Setiap langkah yang diambil Andi bagaikan beban yang semakin berat, menambah kepadatan udara yang sudah cukup menghangat. Arum berusaha untuk tetap tenang, meskipun hatinya berdebar keras. Semuanya terasa begitu kontras, seperti dunia yang membeku hanya dengan kehadiran seorang pria, Andi. Keberadaan pria itu di ruang reuni yang penuh dengan teman-teman lamanya, seolah membuka kembali pintu masa lalu yang telah lama ia coba rapatkan. Arum menggenggam tangan Dewa dengan kuat. Tangan kecil anaknya itu, yang tak tahu apa-apa, memberi kekuatan tersendiri. Ia tahu, meskipun begitu banyak ketegangan yang mengisi hatinya, ia tidak boleh membiarkan masa lalunya menguasai dirinya. Namun, kenyataannya jauh lebih sulit dari apa yang ia bayangkan. Saat Andi mendekat, sorot matanya yang tajam seolah mengingatkan Arum pada masa-masa gelap yang telah lama terlupakan. Andi, dengan senyum yang dingin dan penuh arti, berdiri tepat di hadapannya. "Arum," kata Andi dengan nada yang agak sinis. "Sudah lama tidak bertemu. Sepertinya hidupmu kini cukup baik, ya? Mungkin lebih baik dari yang bisa aku bayangkan dulu." Kata-kata Andi, meskipun diucapkan dengan nada yang tenang, membawa rasa pedih bagi Arum. Ia masih bisa merasakan getaran luka dari semua yang pernah Andi katakan padanya dulu. Ingatannya kembali ke masa itu. Waktu saat Andi meninggalkannya begitu saja tanpa alasan yang jelas. Waktu saat ia dituduh menjadi wanita yang tidak bermoral hanya karena kisah mereka berakhir buruk. Arum tahu, di balik kata-kata Andi yang terlihat seperti basa-basi itu, tersimpan makna yang jauh lebih dalam, lebih menyakitkan. Andi, dengan segala kejayaannya, masih menganggap dirinya lebih unggul. Dan Arum adalah bukti kegagalannya yang tak bisa ia lupakan. Arum mengatur napasnya, berusaha untuk tidak terprovokasi oleh ucapan Andi. Ia tahu, jika ia membiarkan emosi itu keluar, maka ia akan menjadi seperti dulu, lemah dan mudah dipermalukan. Tapi, di saat yang sama, perasaan marah itu juga sulit untuk dibendung. Kenapa Andi harus datang dan mengingatkan semuanya lagi? Kenapa harus ada di reuni ini? "Seperti yang kamu lihat, Andi," jawab Arum,
berusaha mengendalikan suaranya. Hidupku berjalan dengan baik. Aku punya keluarga yang sangat aku cintai. Andi mengangkat alisnya. Oh, begitu? Aku senang mendengarnya. Matanya menatap Arum dengan pandangan yang sulit dimengerti, seolah menilai segala sesuatu dengan cara yang berbeda. Kamu sudah menemukan jalanmu, ya? Tidak seperti waktu dulu. Ia tertawa sinis. Tapi aku rasa kamu sudah tahu, kan? Bahwa tidak semua orang bisa berubah begitu saja. Kata-kata Andi itu bagai tusukan pisau yang tajam, mengingatkan Arum pada segala tuduhan keji yang pernah ia terima. Semua fitnah yang merusak martabatnya. Semua kata-kata yang menghancurkan harga dirinya dan membuatnya merasa tak berharga di mata orang lain. Namun, Arum berusaha untuk tetap tenang. Ia tahu bahwa di hadapannya sekarang bukan lagi pria yang dulu. Andi yang ada di hadapannya bukanlah lelaki yang dulu pernah dia cintai. Ini adalah Andi yang telah berubah, yang datang dengan kebanggaan yang lebih besar dan sebuah rasa superioritas yang tak bisa ditutupi. Arum menatap Andi, mencoba untuk membaca wajahnya, mencari sedikit kebenaran di balik kata-katanya. Namun, ia tak bisa menemukan apapun selain kebencian yang mendalam terhadap dirinya. Andi adalah pria yang penuh dengan kepalsuan. Di balik senyum manis dan kata-kata indah yang ia lontarkan, ada sesuatu yang jauh lebih gelap. Arum tahu itu, dan ia tak ingin jatuh dalam jebakan emosional yang sama. Saat Andi ingin melangkah lebih jauh dengan kata-katanya, tiba-tiba seorang pria dengan tubuh tegap dan wajah penuh percaya diri melangkah mendekat. Dimas, suami Arum, tiba dengan langkah penuh wibawa, mengenakan jas hitam yang terlihat sempurna dengan tubuhnya yang atletis. Dimas membawa serta aura ketenangan dan kekuatan yang tak bisa disangkal. Ia adalah sosok pria yang tak hanya mampu menjaga keluarga, tetapi juga melindungi Arum dengan cara yang sangat berbeda. Dimas masih berdiri di samping Arum, dengan sikap tenang namun penuh kekuatan. Kehadirannya memberikan ketenangan yang sangat dibutuhkan Arum saat itu. Sebagai suami, Dimas bukan hanya pelindung dalam pengertian fisik, tetapi juga sebagai pelindung jiwa dan hati Arum. Dimas tidak hanya membantu membangun kembali kehidupan Arum setelah masa kelam itu, tetapi juga menjadi tumpuan bagi Arum untuk menunjukkan bahwa kebahagiaan dan rasa percaya diri bisa kembali terbangun meskipun pernah jatuh begitu dalam. Arum menatap Andi dengan penuh keyakinan. Kamu tidak tahu apapun tentang hidupku sekarang, Andi? Jawab Arum dengan suara yang mantap. Dan aku tidak akan membiarkan kamu mengendalikan siapa aku lagi. Kata-kata Arum kembali membuat Andi terdiam. Ia mencoba mencari celah dalam pernyataan Arum, namun sepertinya ia sudah kehabisan argumen. Arum tidak lagi menjadi perempuan yang dulu, yang mudah dipermalukan atau dibungkam dengan kata-kata kasar dan tuduhan. Arum kini adalah seorang ibu, seorang istri yang kuat, yang memiliki kehidupan yang penuh arti, dan itu adalah sesuatu yang tak bisa diambil begitu saja oleh siapapun. Dimas yang berdiri di samping Arum, memberikan sentuhan lembut pada punggung tangan Arum. Sebuah isyarat kecil yang penuh makna, memberikan dukungan tak terucapkan yang terasa begitu kuat di dalam hati Arum. Dimas tahu bahwa pertempuran ini jauh lebih besar daripada hanya sekadar percakapan antara Andi dan Arum. Ini adalah tentang membangun kembali kepercayaan diri Arum, tentang menunjukkan kepada dunia bahwa dia lebih dari sekadar wanita yang dulu pernah disalahkan tanpa alasan. Setelah kejadian yang mengguncang suasana reuni, ruangan itu dipenuhi dengan keheningan yang canggung. Orang-orang yang sebelumnya menikmati pertemuan kembali dengan teman lama kini tampak ragu untuk berbicara, seolah takut menyulut konflik baru. Beberapa hanya berbisik-bisik, menoleh ke arah Arum dan Dimas dengan ekspresi penuh tanda tanya. Tidak ada yang menyangka bahwa seorang gadis yatim piatu yang dulu diremehkan bisa berdiri begitu tegak di hadapan mereka dengan seorang suami yang berpengaruh. Dimas masih berdiri dengan tenang, meski sorot matanya tajam, penuh wibawa. Ia tidak suka melihat istrinya diperlakukan semena-mena. Ia bisa merasakan betapa besar luka yang selama ini harus dipikul oleh Arum karena fitnah dan penghinaan yang Andi sebarkan bertahun-tahun lalu. Dan kini, semua itu harus diselesaikan. Andi sendiri tampak canggung. Ia tidak menyangka bahwa Dimas, pria yang baru saja ia hina bersama beberapa teman lainnya, adalah seorang pengusaha kaya raya. Lebih dari itu, Andi sama sekali tidak mengira bahwa Dimas adalah atasannya sendiri di perusahaan tempat ia bekerja. Wajahnya yang tadi dipenuhi dengan arogansi kini tampak sedikit pucat. Dimas menatap Andi dengan ekspresi dingin, lalu dengan suara tegas berkata, "Andi, sejak pertama kali aku melihatmu malam ini,
Aku sudah bisa menilai bagaimana karaktermu. Tapi aku mencoba memberi kesempatan, berpikir bahwa mungkin aku salah. Sayangnya, kamu sendiri yang membuktikan betapa rendahnya sikapmu. Andi menelan ludah, keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Dimas, maksud saya, Pak Dimas, saya tidak bermaksud, katanya dengan suara bergetar. Dimas mengangkat tangannya, menghentikan ucapan Andi. Tidak ada alasan yang bisa membenarkan apa yang kamu lakukan pada Arum. Kamu menghina istri saya, merendahkannya di depan orang banyak, dan menyebarkan fitnah yang bahkan kamu sendiri tidak bisa membuktikannya. Aku tidak bisa menerima seorang karyawan dengan moral seburuk ini di perusahaanku. Ruangan itu seketika semakin senyap. Semua mata tertuju pada Dimas dan Andi. Mulai hari ini, kamu dipecat, kata Dimas tegas. Andi terbelalak. Wajahnya mendadak pucat pasi. Pak, tolong. Saya butuh pekerjaan ini. Saya punya keluarga, katanya memohon. Kini sikap angkuhnya lenyap seketika. Arum yang sejak tadi diam memperhatikan akhirnya berbicara. Ia menatap Andi dengan penuh ketegasan, tapi suaranya tetap lembut. Andi, aku tidak pernah menginginkan balas dendam. Aku tidak pernah berharap kamu dihukum seperti ini. Tapi, mungkin ini adalah pelajaran untukmu. Kamu terlalu sering merendahkan orang lain tanpa berpikir tentang akibatnya. Mungkin sekarang saatnya kamu merasakan bagaimana rasanya berada di posisi orang yang kamu sakiti. Andi menunduk, tidak mampu menatap Arum lagi. Rasa malu dan penyesalan mulai menghantuinya. Tetapi semuanya sudah terlambat. Dimas melanjutkan, keputusan ini final. Aku tidak bisa mempercayai seseorang dengan sikap seperti kamu untuk bekerja di bawah perusahaanku. Aku berharap kamu belajar dari kesalahanmu. Andi tidak bisa berkata apa-apa lagi. Wajahnya yang penuh kebanggaan di awal reuni kini berubah menjadi ekspresi ketakutan dan kehilangan. Dengan langkah berat, ia mundur, mencoba menjauh dari sorotan mata semua orang. Sementara itu, beberapa teman lama Arum mulai mendekat, wajah mereka penuh dengan penyesalan. Mereka yang dulu ikut mempercayai fitnah tentang Arum kini menyadari betapa mereka telah salah menilainya. Arum, maafkan kami. Salah satu teman perempuannya berkata dengan suara lirih. Kami tidak tahu bahwa semua itu hanya kebohongan. Kami terlalu percaya pada Andi tanpa pernah menanyakan kebenarannya langsung padamu. Arum menghela napas. Ia tidak pernah menyimpan dendam. Tetapi luka yang telah mereka berikan bertahun-tahun lalu tidak mudah dilupakan. Namun, ia tahu bahwa memaafkan adalah cara terbaik untuk dirinya sendiri. Aku sudah memaafkan kalian, kata Arum dengan lembut. Aku hanya berharap lain kali kalian lebih berhati-hati sebelum mempercayai sesuatu. Beberapa orang yang mendengar ucapan Arum semakin merasa bersalah. Satu persatu mereka mendekat, meminta maaf dengan tulus. Arum menerima permintaan maaf mereka dengan hati yang lapang. Dimas tersenyum kecil melihat istrinya. Ia tahu, Arum adalah wanita yang kuat. Ia bukan hanya bertahan dari segala hinaan dan cobaan, tetapi juga mampu memberikan maaf kepada mereka yang telah menyakitinya. Itu adalah tanda kebesaran hati yang tidak dimiliki oleh banyak orang. Malam itu, reuni yang awalnya penuh dengan kesombongan, fitnah, dan penghinaan, berakhir dengan sebuah pembelajaran berharga. Semua orang di ruangan itu menjadi saksi bahwa tidak ada yang bisa merendahkan seseorang yang memiliki hati yang tulus dan kuat. Arum menggenggam tangan Dimas erat. Ia merasa lega, bukan karena Andi mendapatkan balasannya, tetapi karena akhirnya ia bisa berdiri tegak tanpa bayang-bayang masa lalu yang selama ini menghantuinya. Dimas membungkuk sedikit dan berbisik di telinga Arum, "Aku bangga padamu." Arum tersenyum, kali ini dengan penuh kebahagiaan. Ia telah membuktikan bahwa ia bukan lagi gadis lemah yang bisa dihina begitu saja. Ia adalah seorang istri yang berharga, seorang ibu yang kuat, dan seorang wanita yang pantas mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya. Tanpa menoleh lagi ke belakang, Arum, Dimas, dan anak mereka meninggalkan ruangan dengan kepala tegak. Mereka melangkah keluar dari reuni itu, meninggalkan masa lalu di belakang mereka, dan melangkah menuju masa depan yang lebih cerah. Setelah kejadian di reuni yang mengubah banyak hal, Arum dan Dimas kembali melanjutkan hidup mereka. Namun, meski segala sesuatunya tampak berakhir dengan cara yang dramatis, hidup mereka ternyata belum sepenuhnya bebas dari bayang-bayang masa lalu. Meskipun Andi telah menerima akibat dari penghinaannya,
Ada pelajaran lebih besar yang harus Arum dan Dimas pelajari untuk benar-benar menyembuhkan luka-luka yang masih tertinggal di hati mereka. Arum melihat betapa besar perubahan yang telah terjadi dalam hidupnya, dan bagaimana ia berhasil memutuskan siklus penderitaan yang dahulu ia alami. Sebelum bertemu Dimas, ia pernah merasa sendiri, terasingkan, dan dihina. Namun, sekarang ia tahu bahwa kekuatan sejati terletak pada kemauan untuk bangkit, berjuang, dan tidak membiarkan masa lalu mengendalikan masa depan. Arum tidak hanya memperoleh kebahagiaan dalam bentuk kesuksesan pribadi, tetapi ia juga menemukan kepuasan yang lebih dalam, yaitu saat ia bisa berbagi kebahagiaan itu dengan orang lain. Dimas, suaminya yang setia, selalu mendukung setiap langkah Arum, tanpa pernah ragu atau merasa lelah. Ia adalah pria yang telah membuktikan bahwa cinta sejati tidak hanya hadir di saat-saat indah, tetapi juga di saat-saat penuh cobaan. Cinta Dimas kepada Arum bukan hanya didasari oleh penampilan atau keadaan saat ini, tetapi oleh rasa hormat yang dalam terhadap kekuatan dan karakter Arum. Dimas tahu betul bahwa Arum bukanlah wanita yang mudah menyerah. Ia melihat di balik setiap senyuman Arum, sebuah kekuatan yang luar biasa, dan ia bangga bisa menjadi bagian dari perjalanan hidup Arum. Namun, perjalanan mereka bukan hanya tentang sukses dan kebahagiaan pribadi semata. Ada satu hal yang selalu mengingatkan Arum dan Dimas akan pentingnya rasa syukur dan menghargai setiap detik dalam hidup anak mereka. Sejak kelahiran putra mereka, kebahagiaan Arum semakin lengkap. Ia melihat dunia melalui mata anaknya, dan setiap hari yang dilalui bersama keluarga kecilnya menjadi lebih berharga. Anak mereka adalah bukti bahwa cinta dan kebahagiaan yang mereka bangun dari titik nol itu nyata, dan semakin hari semakin kuat. Setiap malam, Arum dan Dimas duduk bersama di ruang tamu rumah mereka yang hangat, menyaksikan anak mereka tertidur dengan damai, dan berbicara tentang harapan-harapan mereka untuk masa depan. Bagi Arum, semua yang ia lakukan tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk memberikan dunia yang lebih baik bagi anak mereka, agar anak mereka tumbuh dalam kasih sayang dan rasa hormat yang sejati. Arum tidak pernah membayangkan bahwa hidupnya akan berubah sejauh ini. Dari seorang gadis yatim piatu yang dihina dan difitnah, kini ia menjadi seorang wanita yang dihormati dan menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang. Namun, perjalanan ini tidak hanya tentang perubahan eksternal, tetapi juga tentang perjalanan batin yang ia lalui. Arum telah menemukan kekuatannya, dan kini ia tahu bahwa kebahagiaan sejati bukan berasal dari pengakuan orang lain, melainkan dari kedamaian dalam diri sendiri dan dalam hidup keluarganya. Hari itu, Arum dan Dimas berdiri di balkon rumah mereka, memandang langit senja yang indah. Mereka tahu bahwa perjalanan hidup mereka belum berakhir, tetapi apapun yang terjadi, mereka akan selalu berjalan berdampingan, saling mendukung dan menguatkan satu sama lain. Mereka telah menemukan kebahagiaan sejati, kebahagiaan yang tidak bisa dirampas oleh siapapun, karena itu berasal dari dalam diri mereka sendiri. Dan di tengah kebahagiaan mereka, Arum hanya memiliki satu pesan untuk semua orang yang merasa terpuruk. Jangan pernah berhenti berjuang, karena setiap hari adalah kesempatan baru untuk memulai hidup yang lebih baik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga cerita ini memberikan pelajaran berharga untuk kita semua. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan like, subscribe, dan bagikan ke orang tersayang. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan selalu ingat, setiap cerita memiliki kekuatan untuk mengubah hidup. Tetap semangat dan terus berbuat baik.